Qul, katakanlah, anada'u min dunillahi, apakah kita akan menyeru selain Allah? Menyeru bisa diartikan berdoa atau beribadah. Apakah kami harus berdoa atau beribadah kepada selain Allah? Karena selain Allah itu ma la yanfa'una, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita, wala yadurruna, dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita. Jadi kita yakin bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat terhadap sesuatu itu hanya Allah. Yang lain itu tidak bisa apa-apa. Wa nuraddu, dan apakah kami akan kembali ala aqabina, ke belakang, ba'da idh hadanallah, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita. Hidayah, setelah Allah memberi hidayah kepada kita. Kalladzis tahwathu syayatinu fil ard hayran. Jadi seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi. Hayron itu dalam keadaan bingung, bukan khairon ya, pakai ha. Hayron itu bingung. Kalau khairon baik. Ini pentingnya fasih dalam ngaji ya. Ha dan kha itu sudah beda. Jadi beda artinya. Ini maksudnya bahwa orang itu kalau beribadah kepada selain Allah itu ibaratnya orang yang disesatkan oleh setan, menjadi bingung, hidup ini tidak tentu arah. Tapi kalau orang beriman itu jelas jalannya adalah lurus. Lahu ashabun, jadi orang yang syirik ya, menyembah selain Allah itu seperti orang yang dibuat sesat oleh setan. Hidup di dunia itu bingung harus apa ya, harus kemana, apa yang perlu diselesaikan, itu ibaratnya orang bingung. Lah orang yang bingung semacam ini, lahu ashabun, dia mempunyai kawan-kawan, yad'unahu ilal huda, yang memanggilnya kepada jalan yang lurus. Iktina, marilah ikuti kami. Jadi baratnya dia itu muter-muter di suatu tempat tidak jelas, terus kemudian ada teman yang lewat, ini orang Islam yang lewat, teman-temannya orang lewat, ayo ikut saya. Sana loh tujuan yang perlu kita raih, yaitu surga. Tetapi dia masih bingung di situ ya. Jadi dia bingung, sesat, malah tidak mengikuti ajakan teman-temannya yang beriman tadi. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu yang sebenarnya petunjuk. Jadi petunjuk Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Jadi arahnya jelas, yang dilakukan jelas. Terus kemudian yang perlu dibawa apa itu jelas. Itulah Al-Quran atau petunjuk Allah. Terus kemudian ini dijelaskan mengenai perintah dari Allah. Wa umirna, dan kami diperintahkan linuslima lirabbil alamin, untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam.
Ini pertama perintah dari petunjuk itu ya. Pertama adalah untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Terus kedua, wa an aqimus sholata, dan agar mendirikan sholat, wattaqu, dan bertakwa kepadanya. Jadi di dunia ini jelas yang perlu dilakukan, yang pertama adalah berserah diri kepada Allah, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah bertakwa kepadanya. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Artinya tujuan kita ini kemana? Ke akhirat. Dan kita akan dikumpulkan nanti di akhirat. Di akhirat setelah dikumpulkan nanti diadili. Ada fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok ada masuk surga, sekelompok masuk neraka. Bagi orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk dengan jelas, asalkan berbekal 3 hal ini ya, berserah diri, sholat, dan bertakwa, maka surga tempatnya. Enak, jelas. Makanya kita kalau sudah beriman kepada Allah, apalagi sudah melakukan amal soleh yang diiringi dengan takwa, tidak usah ragu-ragu surga kita nih ya. Jadi yakin bahwa kita umat Islam yang mengikuti 3 hal ini surga tempatnya. Ini yang terakhir, kalau ngatasi sampai sini nanti. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Jadi mengapa kita ini menyembah dan beribadah kepada Allah? Karena Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Yang lain itu prestasinya apa? Dianggap Tuhan itu. Ya. Prestasinya apa yang lain kok dianggap Tuhan? Apalagi manusia, berarti sebelum lahir itu belum menjadi Tuhan. Terus akhirnya kok mati juga dijadikan Tuhan. Ini juga sangat jauh dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Ya. Dan di waktu Dia mengatakan jadilah, lalu jadilah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, ini tinggal mengatakan jadi langit, jadi bumi, terus jadi isi-isinya, jadi semua, cepat. Qauluhul haqq, ini adalah perkataan yang benar. Walahul mulku, di tangannya lah segala kekuasaan. Khususnya di akhirat nanti, Allah itu maliki yaumiddin, yang menguasai di hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur, di waktu sangkakala ditiup. Jadi kalau sudah hari kiamat itu orang baru sadar, baru faham semua bahwa kekuasaan hanya di tangan Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, atau yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Wa huwal hakimul khabir, Dialah yang maha bijaksana, hakim bijaksana, khabir maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, jadi ini arti dari ayat. Sekarang kita ikuti. Pertama, sababun nuzul. Kenapa kok ayat ini turun? Qala sati qalal musyrikun al muslimin. Orang-orang musyrik berkata kepada kaum muslimin.
ittabi'u sabilana watruku dina Muhammad. Jadi orang musyrik mengatakan, ikutilah jalan kami dan tinggalkan agama Muhammad. Jadi orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu diminta untuk apa? Keluar dari agama Islam, namanya murtad. Ya, seeling berarti apa ya? Jadi kalau diminta untuk murtad, maka fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla itu menurunkan ayat ya tadi yang kita baca tadi. Qul anada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang? Jadi di samping tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, apalagi patung-patung yang disembah itu, ketika telinganya itu gupil itu juga tidak bisa memperbaiki diri sendiri terhadap badannya sendiri. Dan wujud dia itu ya tidak bisa diri sendiri, malah dibuat orang yang menyembah, itu kan anehnya. Jadi apakah saya harus menyembah yang semacam itu? Terus kemudian saya harus balik ke belakang, artinya harus murtad. Nurodda, itu murtad gitu ya. Balik ke belakang menjadi orang kafir lagi. Nah ini penyebab turunnya ayat ini. Jadi karena ajaan dari orang-orang musyrik untuk murtad, maka dijawab oleh Al-Quran dengan jawaban ini. Munasabah itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-maksud min hadhil ayah kul anada'u, maksud dari ayat katakanlah apakah kami harus menyeru, artinya kami harus murtad tadi. Ini adalah ar-raddu ala ubdatil asnam, sebagai jawaban bagi penyembah berhala. Wa hiya muakkidah liqaulihi ta'ala. Ini sebetulnya atau muakkadah, dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala qabla dzalik. Muakkidah itu menguatkan, muakkadah dikuatkan, ya boleh saja ya. Dengan firman Allah Ta'ala qabla dzalik, sebelum ini, yaitu pada ayat 56 sebetulnya ya. Ini lanjutan dari yang dulu. Kalau dulu itu kul inni nuhitu an na'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah aku dilarang untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan kamu, sesembahan-sembahan yang kamu seru selain Allah. Ini adalah lanjutan. Ya kita teruskan aja nih kaitannya dengan ayat yang lalu. Ini sekarang langsung masuk ke tafsir. Jadi makna tadi ya itu membicarakan tentang penolakan untuk diajak murtad. Terus yang kedua mengenai petunjuk tadi ya. Terus berikutnya adalah kalau orang itu menyembah kepada selain Allah itu diibaratkan seperti orang bingung. Ya, jadi orang bingung yang disesatkan oleh setan. Terus kemudian perintah untuk apa tadi? Berserah diri, sholat dan bertakwa. Nah ini yang menjadi kajian pada saat ini. Intinya sebagaimana pada tema bahwa orang yang beriman itu mempunyai keistimewaan. Jadi pikirannya jelas,
jalan yang akan ditempuh itu sudah nyata, jelas ya. Apa yang harus dilakukan di bumi, ke arah mana yang harus dituju, bekal apa yang perlu dibawa, ini sudah jelas. Ini berarti istimewanya orang yang beriman itu mantap dalam hidupnya, tidak ragu-ragu lagi. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, anak butuh min dunillah, apakah kami harus menyembah sesuatu selain Allah? An-nafi, padahal Allah yang memberi manfaat, wad-dar, dan memberi mudarat. Ma la yaqdiru ala naf'ina wala ala darrina. Terus kemudian kami itu beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Jadi selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Terus wa nuraddu ala aqabina, kemudian aku mundur ke belakang, artinya kembali ke belakang, ila syirki, menjadi orang syirik, wal kufri, dan kufur. Ba'da an anqadhanallahu min, sesudah Allah itu menyelamatkan kami darinya, wahadana lil Islam, dan memberi petunjuk dengan Islam. Saya ini atau kami ini adalah sudah jelas jalan hidupnya, lurus. Tuhan Allah memang pantas dituhankan karena ya tadi di ayat 73 yang terakhir tadi adalah Allah prestasinya itu luar biasa, menciptakan langit bumi beserta bisa menentukan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah harus kembali ke syirik dan kufur? Fayakunu misluna mislul ladzi stahwat husyayatin fil ardi. Jadi kalau kami ini kembali ke syirik, perumpamaan kami adalah seperti orang yang dipengaruhi oleh setan di bumi. Wa dhahabat bi aklihi, yang hilang kesadaran akalnya. Dhahabat itu pergi, bi akli dengan akalnya, artinya ya akalnya kok pergi, ndak, maksudnya adalah hilang kesadaran akalnya. Jadi orang yang menyembah selain Allah diibaratkan seperti itu. Ya, diibaratkan orang yang hilang kesadaran akalnya, tidak sadar dia. Terus wa asbaha hayron, lalu menjadi bingung, taihan, kemudian tersesat, la yadri kaifa yasir, tidak tahu bagaimana dia berjalan. Sehingga macam-macam yang dilakukan oleh orang musyrik, orang kafir itu ya, macam-macam. Ada yang ya mau membakar apa itu ya, terus buat sesajen dan seterusnya itu ya. Itulah karena orang bingung sebetulnya itu ya, menurut Quran lah ya. Walhal, padahal anna lahu ashaban, dia itu mempunyai sahabat-sahabat, alal jadah al mustaqimah, yang bersungguh-sungguh di jalan yang lurus, yada'unahu ila tariqil huda, yang menyeru kepada jalan yang lurus. Dia masih bingung, umatku mekopo karena menyembah selain Allah. Qailina, teman-temannya itu berkata lahu kepadanya, i'tina, datanglah kepada kami, ayo sini, mari kita menuju ke sana. Itulah tujuan kita, yaitu menghadap Allah, dan itulah jalan ke surga. Dia masih bingung saja di situ. Itulah perumpamaan yang diberikan Al-Quran kepada orang musyrik.
Wa yuqalu likulli man a'rada 'anil haqq ilal batil. Jadi dikatakan kepada setiap orang yang berpaling dari kebenaran kepada kebatilan, ya, innahu raja'a ilal khalfi, sesungguhnya dia kembali mundur ke belakang, wa naqasa 'ala aqibai, dan berbalik ke belakang. Jadi ibaratnya itu kalau orang itu kembali musyrik itu mestinya jalan yang ingin ditempuh itu ke sana, ternyata mundur lagi seapan tuh tidak akan sampai ke surga gitu, karena mundur lagi, ya bingung. Waraja kohkoro, jadi roja kohkoro itu sungguhnya dia kembali mundur ke kohkoro, ke belakang, mundur. Wasabab, sebabnya annal asla fil insan huwal jahl. Pada dasarnya asal manusia adalah bodoh. Summa idza taraqqa wa takamala hasalalahul ilm. Kemudian ya, jika dia itu berkembang atau sempurna, itu adalah karena mempunyai ilmu. Mempunyai petunjuk lah, ilmu dan petunjuk yang menuju jalan lurus itu Al-Quran, Islam. Lalu kok malah Al-Quran, Islam ini ditinggalkan, akhirnya ya kembali ke bodoh lagi. Yes, bingung, umak. Nah, gitulah perumpamaan orang syirik itu. Qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Pada dasarnya manusia tidak tahu. Kemudian Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini sebetulnya kan pada dasarnya manusia tidak tahu, kemudian diberi pendengaran, penglihatan dan hati. Ini sarana untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk. Tapi faida roja minal ilmi, maka jika kembali dari mengetahui, dari ilmu tadi, ilal jahli, kepada kebodohan, marotan ukhra, maka sekali lagi yuqalahu, maka dikatakan baginya rodun ala aqibai, maka kembali berpaling ke belakang atau kembali mundur lagi sebagaimana kebodohan. Intinya bahwa orang Islam yang mendapatkan petunjuk Allah ini sebenarnya adalah mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu yang benar menuju ke apa yang kita harapkan dalam hidup ini, yaitu menghadap Allah, menghadap dan menuju surga. Nah, inilah perumpamaan yang diberikan Allah di dalam surat Al-An'am ayat berapa tadi? Mulai 71 ya. Dan seterusnya. Wal maksud bil ayah, maksud dari ayat ini Doroba masalah mafatihi, yaitu sebagai perumpamaan dalam memberi manfaat. Jadi hidup ini harus berpikir mana yang bisa memberi manfaat dan tidak. Nah, ternyata beriman kepada Allah itu manfaatnya besar. Jadi hidup juga lurus, terus yang dilakukan jelas. Terus kemudian kesimpulannya annama yartada musyrikan, barang siapa yang kembali menjadi musyrik ba'dal iman, sesudah iman, kaman ja'alahul junun, seperti orang yang gila, junun gila, hatifan yang bingung ya, ala wajhi, artinya terlihat pada wajahnya linglung, peopon, linglung orang tidak jelas. Dolan tersesat,
fit turuqat, di jalan. Jadi jalan yang ditempuh itu loh tidak jelas. Jadi bingung, tersesat itu ya sudah tidak bisa dikeluarkan ya, sudah sesat. Sesat ya, kesasar ya, tersesat itu kesasar. Hairon, dia bingung, layah tadi tidak mendapatkan petunjuk. Tarikan rifaqahu, yaitu meninggalkan teman-temannya, alat thoriqil mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Ibaratnya teman-temannya sama-sama jalan lah. Dia sudah ikut jalan, ternyata malah kembali lagi. Cuma apa balik naik? Ya, sana loh tujuannya lah gitu, seperti itu. Wahum yunaduna, sementara teman-temannya tadi memanggilnya, iktina, datanglah kepada kami, wa'ud ilaina, dan kembali kepada kami, fa inna ala thoriqis shahih, karena kami ya, bukan saya tapi kami berada di jalan yang benar, shahih. Tapi fala yastajibu lahum, namun orang tadi yang musyrik tadi ya tidak mau mengikuti seruan. Jadi artinya ya memang sudah disesatkan ya, kadang-kadang agama dibuat permainan. Jadi kembali ke syirik itu dianggap itu menemukan apa yang dicari, menemukan dicari tapi ketinggalan. ya mendapatkan dunia saja, ketinggalan dari orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Fahada mislu mayyatabi'u alihatal asnam. Jadi ini adalah seperti orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhan. Wa ya'buduha, dan menyembahnya min dunillah, selain Allah. Udah ya, saya kira tidak perlu dijelaskan karena dimulai dari awal sampai akhir sebagai penguat penjelasan. Jadi kita dengan kajian ini semakin yakin bahwa Islam ini memberi petunjuk siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Fa innahu yara annahu fi syai', dia menganggap, jadi orang yang kembali syirik itu menganggap seperti bisa memberi sesuatu, artinya disembah itu loh, ada harapan sesuatu, hatta ya'tihil maut, sampai datang kematian. Nah, ternyata yang diharapkan tadi fala yajidu, tidak dijumpai, illan nadamah, kecuali penyesalan, wal halaki, dan kehancuran. Lah ternyata penyesalan itu di belakang, gitu. Penyesalan di belakang, tidak ada yang di muka. Ilman, terus akhirnya mengetahui bi anna lahu sahiban mukhlison, bahwa dia itu sebetulnya ada teman yang tulus, ikhlas, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'u ila thoriqil haq, yang menyeru kepada jalan yang benar, wa huwal Islam, yaitu Islam. Jadi kalau orang itu mati itu pinter semua, orang-orang syirik itu pinter, tapi pinternya sudah tidak bermanfaat karena itu sudah di akhirat sebagai pembalasan semata, ya, tidak bisa beramal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, karena anak Adam atau manusia ketika sudah mati itu tidak bisa beramal, sudah terputus kesempatan untuk beramal. Bahkan mati dalam keadaan kafir itu tidak boleh diberi doa. Ya, mati dalam keadaan kafir, doanya meskipun punya anak soleh tidak bermanfaat. Ya. Jadi sudah terputus karena
orang kafir. Kalau Islam itu mati masih bisa bermanfaat, mendapatkan kiriman satu doa dari khususnya dari anak, termasuk doa orang-orang muslim ini masih bermanfaat sampai hari kiamat. Termasuk masih mendapatkan kiriman amal jariyah, kiriman ilmu ya yang pernah ditebarkan. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, wa hadza mabniyun ala ma tazumuhul Arab. Ini dibentuk berdasarkan hal yang diduga oleh orang Arab, watak takidu, dan yang menjadi keyakinannya. Jadi orang Arab itu memang sudah yakin begitu. Annal jin, bahwa jin atau setan itu tastahwil insan, itu bisa menyesatkan manusia. Ini berdasarkan penjelasan dari Zamakhsyari. Jadi jin ya setan itu ya bisa menyesatkan manusia. Wal ghailan itu nama yang disebutkan oleh orang Arab ya. Nama jin atau setan tadi. Tastauli alaihi, itu yang menguasainya, menguasai manusia. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Minal mas itu dari kegilaan. Ini menjelaskan tentang siapa ini? Al-Baqarah ayat 275. Seeling terus. Ini menjelaskan tentang orang yang memakan harta riba, itu kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi sama ya, orang syirik itu juga berarti kerasukan setan. Orang yang suka memakan harta riba juga seperti ini ya. Ini tentang makan harta riba. Innama ya'kulun, apa itu ayatnya ya? Fashibhuddol ya, antorikil Islam ya, sesat dari jalan Islam, itu diserupakan. Syibhun itu penyerupaan. Bittabi li khutuwati syaiton, itu disamakan dengan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kesimpulannya gitu ya. Atau disesatkan oleh setan gitu, dengan bahasa tadi Quran disesatkan oleh setan. Jadi orang yang mengikuti petunjuk itu loh ya, menurut Al-Quran itu disamakan dengan orang yang disesatkan oleh setan. Wal muslimun, sementara orang-orang muslim yad'uhu, itu menyeru ila dinil haq, kepada agama yang benar. Fala yaltafitu ilaihim, maka dia tidak berpaling kepada mereka. Artinya diajak dia, orang itu kalau sudah syirik diajak itu juga tidak mau, diajak untuk menempuh jalan yang lurus karena sudah dirasuki setan tadi. Ibaratnya ada orang yang berjalan ya, kan sini. Nah, dia tetap karena memang tidak waras ya. Nah, dianggap tidak waras ya. Diajak tidak mau. Fala yaltafit ilaihim, maka dia tidak mau berpaling, tidak mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang yang beriman atau orang Islam, muslimun. Wa qaulu, dan firman Allah, kalladzis tahwat husyayatin fil ardi, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi. Ai adallathu fil ardi, artinya setan itu telah menyesatkan di bumi ini.
wasyayatin, setan-setan itu hum menurut mereka ya orang-orang Arab yang mengatakan al-ghailan, itu ghailan, yad'unahu bismihi, yang diseru dengan namanya, wasmu abihi wajadihi, dan nama ayahnya dan nama kakeknya, fayat tabi'uhu, lalu dia mengikutinya. Jadi orang musyrik itu ya menyebut itu, bahkan menyebut ayahnya, kakeknya. Wa huwa yara annahu fi syai', dia berpendapat atau meyakini, yara itu berpendapat atau meyakini, annahu fi syai', bahwa dia itu mengharapkan sesuatu. Fayusbihu ya. Akhirnya waqat romathu fi halakah, akhirnya dia jatuh kepada kebinasaan. Ya, jadi artinya setelah benar-benar mengikuti jalan setan itu, akhirnya di akhirat itu menjadi orang yang binasa, menjadi sengsara, yaitu tidak bisa masuk surga. Ud'uhum ayyuhar rasul, serulah mereka wahai rasul, lidinil haq, menuju agama yang benar. Wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka, inna hudallahi huwal huda. Jadi artinya inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, fi qur'anihi, dalam Al-Qur'an, huwal huda, itulah yang benar-benar petunjuk. Jadi kita ini dengan Al-Quran, ya dengan mengkaji ini termasuk ini kita ini diyakinkan bahwa petunjuk yang sebenarnya adalah Al-Quran ini. Termasuk di dalam ayat lain kan disebutnya al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu yang berasal dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Wa tariqul Islam huwal haq, jalan Islam adalah benar. Wa huwas siratul mustaqim, itu adalah jalan yang lurus. La ma tad'una ilaihi min ahwaikum, tidak seperti yang kamu seru adalah berasal dari hawa nafsu. Jadi yang diseru selain Allah, jadi yang diibadai selain Allah, itu mesti tidak sama, sesuai dengan selera, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan pengaruh-pengaruh setan itu. Meskipun itu agamanya sama, tetapi di sini dengan di sana itu beda, ya, beda. Jadi kalau di sana bagaimana? Padahal namanya agama ya sama. Jadi kalau menyembah kepada selain Allah pasti itu beda. Kalau Al-Quran, petunjuk Al-Quran jelas sama. Agama Islam di sini dengan di Arab, dengan di Eropa, dengan di mana saja sama. Asalkan lurus ya pedomannya Al-Quran dan hadis. Meskipun ada perbedaan itu sedikit sekali, bukan prinsip. Wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka. Jadi kita disuruh juga mengatakan selain bahwa jalan Islam itu adalah jalan yang benar, disuruh mengatakan umirna, kami diperintahkan bi an nuslima lillahi rabbil alamin, untuk berserah diri kepada Allah, yang ada Allahnya sebetulnya ya. Lillah, kepada Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay nukhlisu, artinya mengikhlaskan, lahul ibadah, mengikhlaskan ibadah kepadanya, wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fa aslamna, lalu kami berserah diri. Nah, jadi nuslimu li rabbil alamin, nuslimu lillahi rabbil alamin itu artinya adalah
mengikhlaskan ibadah hanya semata untuk Allah, tidak ada sekutu. Sebagaimana apa itu perkataan Nabi Ibrahim ya, wajahia, jadi kami hadapkan wajah lilladzi fataras samawati, kepada yang menciptakan langit dan bumi, tidak kepada yang lain. Terus kemudian ya, ini perintah pertama tadi ya, yang kemudian wa umirta bi an aqimus shalah, dan kami diperintahkan agar kamu mendirikan sholat. Ay umirna bil Islam wa iqamatis shalah, artinya kami ini diperintahkan untuk Islam serta untuk mendirikan sholat. Islam itu berserah diri ya. Wahyal ityan biha, yaitu melaksanakannya alal wajhil akmal, yaitu dengan sesempurna mungkin, alladzi syuriat min ajliha, sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat apa? Wa huwa tazkiyatun nafsi, yaitu untuk pensucian jiwa. Berarti sholat ini untuk mensucikan diri ya. Bimunajatillah, dengan munajat kepada Allah. Munajat itu beribadah. Wan nahyu anil fahsya'i wal munkar, serta dilarang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini penjelas saja ya. Jadi bahwa sholat itu tujuan utamanya itu adalah satu, ada pensucian jiwa, kedua itu adalah atau bermunajat kepada Allah, yang ketiga adalah supaya diri kita ini mampu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya kalau nasihat yang pertama, jadi kalau ingin anak itu nurut, maka mulailah dari sholatnya disuruh memperbaiki. Karena kalau sholat itu baik, anak itu akan mudah ditata. Karena sholat sendiri itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nasihat yang utama kepada anak itu sholat. Nanti kalau sholatnya baik, insya Allah ditata mudah. Tapi kalau sholatnya itu tidak baik, ya, sulit yang lain diperbaiki. Terus kemudian wa umirna aidan, kami diperintahkan juga bittaqwa, untuk takwa. Wa ya ittiqau ma yatarattabu ala mukhalafati dinillahi wa syar'i, yaitu membersihkan diri dari perkara-perkara yang berbeda dengan agama Allah dan syariatnya. Itulah takwa. Nah, dijelaskan lagi ya. Kesimpulannya ini, ainahnu ma'muruna bi umurin salasa. Intinya kami kenapa kok tidak mau syirik lagi, itu karena saya sudah mendapatkan petunjuk dalam hidup yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Ada 3 intinya ya. Yang pertama al-ikhlasu lillah duna isyrak, yaitu ikhlas untuk Allah tanpa ada kesyirikan. Pada Al-Quran ada surat Al-Ikhlas itu, padahal tidak ada kata-kata ikhlas, tetapi di sana menunjukkan tidak ada kesyirikan itu. Jadi dinamakan surat Al-Ikhlas. Jadi perintah pertama adalah ikhlas mengabdi kepada Allah, tidak syirik. Yang kedua wa iqamatis shalah, mendirikan sholat, wa ibadatillahi wahdah duna ghairi, artinya beribadah kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Yang ketiga wattaqwa fi jami'il ahwal, yaitu bertakwa dalam semua perkara, sirron wa alanan ya, yaitu di saat sepi termasuk di saat ramai. Lah itulah inti dari kajian yang kita lakukan pada saat ini. Ya, semoga dengan kajian ini diiringi dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, hidayah itu petunjuk, taufik itu berarti kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Ya, saya kira sekian dulu, monggo ada tambahan dari Ustadz.